suara saya terdengar ya? Apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita malam ini masih tentang masa Orde Baru. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Halo, apakah sudah terlihat atau belum? Saya harap tampilan saya sudah terlihat ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita tentang masa Orde Baru. Sekarang kita akan berbicara satu bagian yang juga cukup penting mengenai bagaimana sisi sosial budaya atau sistem sosial budaya yang berlaku pada masa Orde Baru. Banyak hal kita bisa bahas di sini, mulai dari pendidikan, penduduk, lalu tentang kebudayaan dan sebagainya. Baik, kita mulai dari satu hal yang cukup penting, terutama di tengah masa pandemi ini adalah persoalan kesehatan. Nah, mungkin ya saya kuis kecil-kecilan saja dulu. Apakah ada yang tahu ini lambang apa? Lambang tanda plus ini warna hijau, lalu ada segi 6. Kira-kira yang tahu ini lambang apa? Ya, ini adalah lambang puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, yang dulu zaman Orde Baru itu sebut Balai Pengobatan. Lalu satunya lagi adalah Posyandu, pusat pos pelayanan terpadu yang dulu bernama Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak. Jadi ini adalah beberapa lembaga kesehatan yang dulu didirikan pada masa Orde Baru, yang sebenarnya sampai detik ini kita masih alami, kita masih gunakan begitu. Nah, pada masa Orde Baru ini memang sektor kesehatan ya cukup diperhitungkan karena memang kita tahu pada periode itu satu permasalahan yang penting bagi Indonesia adalah penduduk, karena ya sejak Indonesia merdeka sampai paling tidak sampai masa Orde Baru, awal masa Orde Baru, pertumbuhan penduduk di Indonesia terbilang tinggi. Bahkan kecenderungannya adalah tidak terkendali karena memang pada waktu itu ya belum ada pembatasan lah kalau boleh saya bilang. Jadi bagaimana pemerintah terutama pada masa Orde Baru menaruh perhatian terhadap sektor kesehatan, sektor kependudukan, sehingga dibangunlah dahulu namanya Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak yang ada di setiap kecamatan hingga setiap desa. Nah, selain itu juga ada yang namanya keluarga berencana, lalu ada pembinaan kesejahteraan keluarga PKK, KB dan PKK. Ini juga salah satu
kalau boleh saya bilang produk ya, atau kebijakan yang dikeluarkan oleh masa pemerintahan Orde Baru untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Jadi supaya jumlah penduduk itu tidak kebanyakan, dibuatlah yang namanya keluarga berencana. Keluarga berencana pada intinya adalah setiap pasangan suami istri diharapkan begitu ya, hanya memiliki maksimal 2 anak. Nah, lalu juga ada pembinaan kesejahteraan keluarga ke PKK yang lebih banyak menyasar ke kaum ibu. Jadi memang makanya kita mungkin sampai sekarang ya kita mengenal ada yang namanya ibu-ibu PKK. Jadi memang PKK ini memang hasil dari kebijakan pemerintah Orde Baru. Nah, baik, saya akan perkenalkan sebuah buku yang ya baru beberapa tahun yang lalu diterbitkan, berjudul Ibuisme Negara, dikarang oleh Julia Suryakusuma, seorang pakar sosiologi. Nah, buku ini menganalisis atau menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya terutama melalui ibu-ibu PKK, lalu keluarga berencana misalnya, itu tidak lain adalah bentuk dari bagaimana pemerintah pada masa itu, tanda petik, mendomestifikasi perempuan. Wah, bahasa apa itu? Jadi pada intinya adalah memang pada masa Orde Baru perempuan diharapkan tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Nah, kurang lebih simpelnya seperti itu. Jadi memang makanya kenapa namanya ibuisme negara. Ibuisme itu adalah sebuah sebuah konsep begitu ya, bagaimana pemerintah Orde Baru membentuk gitu perempuan itu harusnya idealnya seperti apa. Nah, idealnya adalah dia lebih banyak bekerja di rumah, di dapur, dan ya lebih banyak urusan domestik jadinya, urusan rumah tangga domestik. Jadi makanya disebut ibuisme negara karena memang negara terlibat besar ya, terutama dalam hal ini, sehingga memang makanya kenapa ada program PKK itu adalah salah satu cara bagaimana supaya wanita atau perempuan memang lebih banyak mengurusi urusan domestik. Memang ini berbeda dengan apa yang terjadi pada masa sebelumnya. Kita tahu pada masa pemerintahan Soekarno, bahkan sebelum itu sejak zaman kolonial juga sebenarnya perempuan punya peran penting, terutama dalam melawan penjajahan, lalu menyuarakan hak-hak perempuan dan sebagainya. Jadi memang agaknya berbeda. Kalau boleh saya bilang, pada masa Orde Baru ini tanda petik perempuan itu dijinakkan, begitulah istilahnya. Nah, jadi itu yang berlaku memang pada masa Orde Baru, sehingga nanti ketika reformasi nanti kita akan mengenal kenapa nanti ada Komnas Perempuan. Nah, tapi itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tetapi memang pada masa Orde Baru memang ada tanda petik penjinakan begitulah ya. Tapi saya kira bahasanya kurang cocok, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, baik. Tadi soal perempuan dan sekarang kita kembali ke soal penduduk. Jadi memang seperti yang saya sampaikan, memang program pemerintah Orde Baru melalui keluarga berencana sampai sekarang juga masih ada, dan ini secara statistik dalam hal data-data angka itu memang terlihat efektivitasnya, terlihat keberhasilannya, karena memang kita lihat di sini sejak awal masa Orde Baru sekitar tahun 70 sampai 80-an, ketika KB itu belum begitu intensif, belum begitu dimasifkan begitu, memang pertumbuhan penduduk Indonesia kecenderungannya tinggi.
Nah, tetapi setelah tahun 80-an ketika apa namanya eh, program keluarga berencana itu menjadi efektif, akhirnya pertumbuhan penduduk Indonesia menurun dalam arti memang jumlah jumlah orang atau jumlah anak yang dilahirkan itu tidak setinggi dari periode sebelumnya, sehingga makanya persentase atau rasio pertumbuhan penduduk kita itu semakin menurun, terutama ketika memasuki tahun 2000, kemudian naik lagi ketika reformasi. Nah, jadi memang dari sini kita bisa melihat bahwa ya pada periode Orde Baru memang salah satu hal yang menjadi concern fokus pemerintah adalah bagaimana caranya untuk mengendalikan jumlah penduduk, karena memang kita negara yang sangat besar dan secara alam sangat beragam begitu ya. Jadi makanya kenapa perlu pemerintah pada waktu itu mengendalikan jumlah penduduk supaya karena dampak dari pertambahan penduduk kan kita harus memenuhi pangan. Jadi semakin banyak manusia berarti semakin banyak mulut yang harus diberi makan. Nah, konsekuensinya atau dampak dari pertambahan penduduk adalah harusnya pertambahan jumlah hasil pangan, sehingga memang makanan pada waktu itu juga menjadi fokus pemerintah, sehingga ya kita tahu, kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya bagaimana salah satu dampak yang paling terlihat adalah kita sampai detik ini bahkan merasa bahwa nasi, beras itu adalah kebutuhan pokok yang seluruh rakyat Indonesia harus mengonsumsinya. Padahal itu dampaknya cukup negatif ya, terutama bagi masyarakat yang memang alamnya tidak mendukung untuk penanaman padi. Misalnya daerah-daerah Sumatera bagian timur, lalu bagian Sulawesi, lalu sebagian daerah Papua, Nusa Tenggara, daerah-daerah yang memang relatif kering dan bergunung-gunung begitu ya. Jadi tidak begitu efektif sebenarnya kalau dibuat penanaman padi. Mereka sudah punya makanan pokok sendiri seperti sagu, ubi, jagung dan sebagainya. Nah, itulah memang dampak dari bagaimana pemerintah pada waktu itu mengendalikan jumlah penduduk dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap apa yang menjadi makanan pokok masyarakat pada waktu itu. Nah, selanjutnya adalah program transmigrasi. Nah, transmigrasi secara gampangnya kalau boleh diartikan adalah perpindahan penduduk, terutama dari daerah yang penduduknya padat, yang penduduknya banyak, ke daerah yang penduduknya jarang atau penduduknya sedikit. Nah, jadi memang transmigrasi sendiri itu sebenarnya tidak hanya dilaksanakan pada masa Orde Baru, jauh sebelumnya memang sudah dilaksanakan. Bahkan kalau kita ingat pada awal abad ke-20 ketika Belanda waktu itu masih menjajah Indonesia, ada yang namanya program politik etis. Ada Trias van Deventer. Jadi 3 hal yang dikemukakan oleh seorang pejabat kolonial waktu itu, Van Deventer, bahwa pemerintah kolonial harus melakukan 3 hal untuk membalas budi kepada rakyat Indonesia yang dijajahnya. Yang pertama adalah pengairan atau irigasi. Yang kedua edukasi, pendidikan. Yang ketiga transmigrasi atau perpindahan penduduk. Karena memang permasalahan dari zaman kolonial bahkan sampai Orde Baru adalah bagaimana penduduk itu sangat padat di daerah-daerah tertentu saja, terutama di daerah Jawa. Jadi memang daerah-daerah di luar Jawa itu memang penduduknya relatif jarang, relatif sedikit. Sehingga memang pada masa Orde Baru inilah pemerintah berusaha menggencarkan begitu ya, bagaimana transmigrasi ini harus dilakukan secara masif. Penduduk-penduduk terutama yang dari Jawa dipindahkan ke daerah-daerah yang lebih jarang, sehingga mereka bisa hidup di sana, lalu mereka bisa mengembangkan potensi di sana dan sebagainya. Nah,
memang transmigrasi secara umum berdampak baik karena memang daerah-daerah yang dijadikan tempat untuk perpindahan penduduk itu menjadi lebih maju. Banyak infrastruktur dibangun, lalu kegiatan ekonomi mulai berjalan. Tetapi memang karena perpindahan penduduk ini kan membawa penduduk yang secara budaya berbeda ke daerah lain, itu bisa menimbulkan konflik begitu. Jadi memang ya kita tahu bahwa pada masa reformasi misalnya banyak sekali konflik-konflik antar suku, antar etnis yang sebenarnya itu tidak bisa terlepas dari periode Orde Baru ketika transmigrasi atau perpindahan penduduk itu sangat gencar, sangat masif. Jadi makanya kalau kita lihat ada istilahnya ada guyonan begitu ya, kalau orang Jawa itu ada di mana-mana karena memang karena transmigrasi inilah makanya orang Jawa ada di mana-mana karena memang orang Jawa ini menjadi sasaran. Karena kita tahu ya bahkan sampai sekarang Jawa ini adalah pulau terpadat di Indonesia. Jadi memang penduduknya sebagian dari Jawa ini harus dipindahkan keluar, entah ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Nusa Tenggara, bahkan hingga Papua. Jadi memang makanya ada yang bilang orang Jawa ada di mana-mana, ya itu salah satu dampak dari kebijakan transmigrasi atau perpindahan penduduk pada masa Orde Baru. Baik, selanjutnya kita berbicara soal pendidikan. Jadi memang pada masa Orde Baru juga pendidikan menjadi satu hal yang penting, terutama kita kenal ada yang namanya wajib belajar. Wajar. Jadi program wajar itu singkatan dari wajib belajar, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Bahkan kalau kita melacak lebih jauh, itu adalah salah satu warisan, kalau boleh saya bilang begitu, salah satu warisan dari pemerintahan Jepang ketika Jepang menguasai Indonesia tahun 42 sampai 45. Karena apa? Memang pada masa pemerintahan Jepang inilah sistem pendidikan kita, terutama sistem 12 tahun atau 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, lalu 3 tahun sekolah menengah atas, itu menjadi sistem kita sampai sekarang. Nah, memang kalau dilacak dari sejarahnya, sudah program wajib belajar ini sudah dilakukan dari sekitar tahun 50-an. Tetapi baru benar-benar terlaksana pada tahun 80-an, tepatnya tahun 84, lalu nanti tahun 94 menjadi wajar 9 tahun, karena memang wajib belajar pada waktu itu hanya sampai sekolah dasar. 6 tahun, lalu menjadi 9 tahun, lalu nanti ya masa reformasi tahun 2015 misalnya menjadi 12 tahun. Jadi memang pada masa Orde Baru inilah kita mulai mengenal yang bernama penduduk itu wajib untuk belajar begitu. Dimulai dari tingkat sekolah dasar. Nah, karena pemerintah mewajibkan penduduk untuk belajar, terutama dari sekolah dasar, maka pemerintah membangun yang namanya SD Impres atau sekolah dasar instruksi presiden. Jadi memang pada masa Orde Baru sekitar akhir tahun 70-an, tahun 78 kalau tidak salah, atau 80 awal, pemerintah mengeluarkan sebuah instruksi atau perintah bahwa pembangunan SD, sekolah dasar itu harus semakin diperbanyak, terutama di daerah-daerah pedalaman. Sehingga makanya nanti kita mengenal, kalau kita mungkin ke daerah-daerah pedalaman begitu, daerah pedesaan begitu, kita akan menemukan yang namanya SD Impres. Jadi SD Impres ini adalah SD yang dibangun, sekolah dasar yang dibangun berdasarkan instruksi presiden. Dalam hal ini Presiden Soeharto pada waktu itu. Kenapa sekolah dasar? Karena memang pada waktu itu sekolah dasar yang menjadi paling penting. Karena ya penduduk Indonesia pada waktu itu memang tidak terlalu melek pendidikan, beda dengan sekarang. Makanya pemerintah waktu itu mencanangkan atau mewajibkan penduduk harus menempuh pendidikan minimal sampai sekolah dasar.
minimal sekolah dasar, baru nanti sampai sekolah menengah pertama, bahkan sampai sekolah menengah ke atas. Nah, satu lagi yang penting dalam hal pendidikan adalah P4. Mungkin kalau di sini ada adik-adik, kakak-kakak yang lahir tahun 90-an atau tahun 2000-an setelah reformasi seperti saya ini tidak paham apa itu P4. Tetapi mungkin Bapak Ibu orang tua sini lebih paham karena Bapak Ibu yang mengalami. Nah, P4 itu singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jadi pada waktu Orde Baru memang ada beberapa mata pelajaran yang diwajibkan di tingkat pendidikan, baik dari sekolah dasar, sekolah menengah atas, bahkan sampai di universitas juga yang bernama P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Nah, mengapa P4 ini dibuat oleh pemerintah? Karena memang P4 ini gagasan pertamanya adalah hanya dibuat untuk para pegawai negeri. Nah, tetapi pada akhirnya tidak hanya untuk pegawai negeri, tetapi untuk seluruh masyarakat, terutama di tingkat pendidikan bagi para siswa. Nah, kita lihat di foto sebelah kiri misalnya, ini ada penataran P4. Jadi penataran itu apa? Seminar lah ya kalau boleh saya bilang sekarang. Jadi sosialisasi begitu P4. Ini yang digambar di atas adalah kepada PWI. PWI ini Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi kepada wartawan, lalu yang kedua kepada masyarakat desa. Jadi memang P4 itu betul-betul diwajibkan untuk seluruh kalangan. Entah itu siswa, entah itu pegawai negeri, entah itu pegawai swasta. Jadi semuanya dapat. Nah, memang pada awalnya P4 ini dibuat ya kalau saya bilang juga tanda petik bentuk indoktrinasi. Jadi bentuk bagaimana pemerintah ingin menanamkan satu paham begitu ya, bagaimana Pancasila itu harus diterapkan. Meskipun ya banyak kalangan menilai bahwa itu adalah cara pemerintah untuk apa memonopoli begitu ya. Jadi hanya memberikan tafsir tunggal, memberikan interpretasi tunggal atas Pancasila. Nanti kita akan mengenal bagaimana Pancasila ini menjadi asas tunggal dalam organisasi masyarakat, dan memang ya dalam beberapa hal banyak kalangan menilai ini adalah salah satu cara bagaimana pemerintah Orde Baru tanda petik mempolitisasi atau memperalat Pancasila supaya masyarakat itu apa dijinakkan lagi lah begitu kalau saya bilang. Jadi memang ya memang itulah yang dilakukan pemerintah pada waktu itu, dan sebenarnya pada masa kini ya kita kenal sebenarnya ada lagi banyak kalangan juga meminta supaya P4 dihidupkan lagi, lalu ada yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila dihidupkan kembali, lalu diminta P4 ini dilaksanakan lagi dan segala macam. Bahkan kita sekarang punya namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sebenarnya jelas tidak bisa terlepas dari apa yang sudah dilakukan pada masa Orde Baru. Jadi memang ya kalau saya bilang kelihatannya bungkusnya beda, mungkin dalamnya ya mirip-mirip lah begitu. Jadi memang apa yang dilakukan pada masa Orde Baru inilah ternyata juga pertamanya sempat tidak ada, dihapus setelah reformasi, tapi ya beberapa tahun belakangan ini ada wacana begitu untuk menghidupkan kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kehidupan pers. Jadi karena tadi saya sempat singgung soal wartawan misalnya, mungkin Bapak Ibu familiar dengan sosok yang di sebelah kanan ini. Dia adalah Bapak Harmoko, Menteri Penerangan, kalau sekarang Menteri Komunikasi begitu ya. Nah, Menkominfo begitu. Nah, Pak Harmoko ini adalah Menteri Penerangan pada masa Orde Baru yang
cukup panjang masa jabatannya, dan banyak orang mengatakan bahwa beliau juga ada orang kepercayaan Soeharto pada waktu itu. Nah, memang pada waktu itu saya boleh sampaikan bahwa pers atau media massa pada masa Orde Baru, karena kan zaman itu teknologi belum maju ya, jadi memang lebih banyak koran, majalah, jadi media cetak begitu. Jadi media cetak pada waktu itu kalau boleh dibilang juga cukup terkekang, dalam arti media cetak harus memperoleh yang namanya surat izin usaha penerbitan pers atau SIUPP. Nah, SIUPP ini diwajibkan pada masa Orde Baru, terutama oleh Bapak Harmoko ini, yang banyak kalangan menilai bahwa surat izin ini adalah cara pemerintah untuk membredel atau membatasi begitu media cetak. Karena kita tahu media cetak kan satu-satunya alat pada waktu itu bagaimana masyarakat bisa mengetahui kondisi Indonesia. Televisi pada waktu itu tidak begitu masih jarang televisi, tetapi kalau koran, majalah itu masyarakat luas masih bisa mengaksesnya, masih bisa membaca. Sehingga memang pemerintah menganggap bahwa apa yang tertulis di media cetak itu menjadi penting, sehingga makanya perlu ada surat izin. Dan ya kalau kita lihat pada masa Orde Baru banyak sekali media cetak yang pada waktu itu di bredel atau di stop penerbitannya untuk sementara, misalnya majalah Tempo, lalu majalah terus surat kabar saya lupa Indonesia Raya atau apa, saya lupa, kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada beberapa media cetak pada waktu itu yang ya harus mengalami pembredelan karena dianggap terlalu kritis begitu kepada pemerintah pada waktu itu. Jadi ya di satu sisi memang kita melihat ada sisi keamanan, dalam arti kelihatannya masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru baik-baik aja, tenang-tenang aja, tetapi memang di sisi lain memang ada sisi yang kalau boleh saya bilang juga sisi gelapnya juga. Nah, sisi gelap yang lain adalah ini khasnya Orde Baru ya, adalah penembak misterius atau Petrus. Nah, memang secara terang-terangan Soeharto tidak pernah menyatakan bahwa dia mengeluarkan kebijakan tentang itu, tetapi memang secara tidak langsung, karena ya kita tahu Soeharto sendiri ada seorang tentara dan tentara sangat dekat pada waktu itu dengan pemerintah Orde Baru, maka tentara ini menjadi sangat terlihat, sangat terlibat hampir dalam seluruh aspek kehidupan kita, kehidupan masyarakat pada waktu Orde Baru. Makanya nanti kita mengenal ada yang namanya duifungsi ABRI, duifungsi angkatan bersenjata. Jadi makanya pada masa Orde Baru Indonesia ya pernah mengalami nggak cuma presidennya yang dari tentara, tetapi bahkan sampai gubernur, bupati, wali kota juga dari tentara. Nah, nanti silakan bisa dicek di tempatnya masing-masing. Pasti pernah gubernurnya atau bupatinya itu pernah dipimpin oleh seorang tentara. Maaf. Jadi ya pada masa Orde Baru salah satu sisi gelap juga yang tidak bisa dilupakan adalah keberadaan Petrus atau penembak misterius. Makanya ada guyonan kalau misalkan kita misalnya mengkritisi begitu Orde Baru, pemerintah pada waktu itu, mungkin setelah itu kita akan hilang. Jadi hilang tanpa jejak itu ya pasti karena penembak misterius, karena kita tidak, karena setelah itu dia menghilang, tahu-taunya ditemukan tewas begitu, tahu-taunya ditemukan mayatnya di sungai misalnya, kurang lebih seperti itu. Nah, memang pemerintah pada waktu itu berdalih begitu ya, menganggap bahwa itu ada bentuk untuk menjaga keamanan, tetapi memang di sisi lain itu dianggap sebagai satu bentuk pelanggaran terhadap
hak asasi karena memang penembak misterius ini tidak melalui proses pengadilan. Jadi ketika ada orang yang harusnya bersalah dihukum itu tidak melalui proses pengadilan tetapi langsung ditembak begitu ya. Jadi memang kelihatan kalau boleh saya bilang kediktatoran begitu ya. Bagaimana pemerintah Soeharto ingin menjaga Indonesia ini supaya tetap tenang begitu, tetapi dengan cara-cara yang ternyata apa eh, istilahnya dengan cara yang cukup represif begitu, dengan cara kekerasan. Nah, ada dua buku di sini saya perlihatkan. Jadi yang pertama sebelah kiri ada Politik Jatah Preman, yang sebelah kanan ada Dilarang Gondrong. Jadi memang dua buku ini menjelaskan bagaimana fenomena yang cukup marak pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah keberadaan ormas dan preman. Nah, meskipun pada waktu itu keamanan begitu stabil, bahkan terlalu aman begitu karena tentara ada di mana-mana, tetapi bukan berarti preman, ya kita kenal preman ya, preman itu bukan berarti tidak ada. Justru dalam beberapa hal preman itu dimanfaatkan, terutama bagi organisasi-organisasi politik. Banyak penelitian, terutama beberapa tahun terakhir ini membuktikan bahwa pada masa Orde Baru terutama, preman ini menjadi salah satu alat kampanye, alat untuk pengamanan kampanye, lalu alat untuk mendapat suara pada masa pemilihan umum. Jadi memang preman itu kalau boleh saya bilang ya punya kuasa begitu. Jadi punya hubungan kekuasaan kepada pemerintah. Jadi tidak selamanya preman itu dibasmi, tetapi juga diperalat oleh kelompok-kelompok politik, kelompok pemerintah untuk menjaga keamanan juga, lalu untuk menyukseskan pemilu begitu supaya partai ini menang misalnya, sehingga memang makanya kenapa juga kita lihat banyak organisasi politik bahkan sebenarnya sampai sekarang kalau kita lihat misalnya itu tidak terlepas dari politik jatah preman. Jadi preman itu mendapat jatah gitu. Preman itu mendapat jatah politik, dia politiknya di jalanan, politiknya politik akar rumput begitu istilahnya. Jadi jangan dikira bahwa preman itu tidak ada pada masa Orde Baru. Justru kalau yang ada dari mereka biasanya diperalat atau dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik tertentu. Nah, yang kedua adalah dilarang gondrong. Jadi praktik terutama laki-laki ya jelas laki-laki gondrong itu terutama sangat digandrungi oleh anak-anak muda pada masa awal-awal Orde Baru, tetapi pemerintah pada waktu itu melarang karena dianggap ini adalah salah satu bentuk penyimpangan yang dikhawatirkan begitu ya, akan mengancam masa depan bla 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 begitulah. Nah, memang disinilah terlihat bahwa bagaimana pemerintah pada masa Orde Baru itu begitu ingin mengatur masyarakat bahkan sampai ke tingkat yang paling personal begitu. Jadi ke tingkat yang paling individu, yang paling pribadi, termasuk rambut misalnya. Nah, jadi memang ya kalau boleh saya bilang itulah satu bentuk sistem gitu kalau boleh saya bilang, sistem kebudayaan yang berlaku pada masa Orde Baru atau politik kebudayaan pada masa Orde Baru. Nah, satu hal lagi yang cukup penting, ini mas saya sudah tampilkan. Satu hal yang sebenarnya juga cukup miris begitu ya, adalah orang-orang Tionghoa. Jadi memang pada masa Orde Baru itu adalah masa yang kalau boleh dibilang adalah salah satu masa yang cukup gelap bagi orang-orang etnis Tionghoa, keturunan Tionghoa, karena mereka mengalami diskriminasi. Pada masa Orde Baru,
orang-orang keturunan Tionghoa itu diwajibkan membuat SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang di sebelah kiri yang warna biru itu contohnya. Jadi memang SBKRI ini menjadi penting supaya orang-orang keturunan Tionghoa ini mengakui dia hanya memiliki satu kewarganegaraan, yaitu Indonesia. Nah, kenapa begitu? Karena begini, orang-orang keturunan Tionghoa itu menganut yang namanya asas ius sanguinis. Ius sanguinis itu berarti orang-orang keturunan Tionghoa itu secara otomatis memiliki kewarganegaraan Tiongkok. Karena apa? Negara Tiongkok sendiri memang memberlakukan asas itu. Jadi siapapun orang yang berketurunan gitu ya, berasal dari keluarga etnis Tionghoa, maka dia otomatis menjadi warga negara Tiongkok. Sekalipun dia lahirnya tidak di Tiongkok, entah di Indonesia, entah di mana, tapi dia punya kewarganegaraan Tiongkok karena asas itu, ius sanguinis. Nah, tetapi di Indonesia asas itu tidak berlaku. Karena yang berlaku ada ius soli. Ius soli berarti siapapun yang lahir di Indonesia itu adalah warga negara Indonesia. Jadi kan bertabrakan ya. Jadi orang-orang etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia, yang hidup di Indonesia, besar di Indonesia, itu sebenarnya secara hukum punya dua kewarganegaraan. Nah, pada masa sebelum Orde Baru ini tidak ada masalah. Tetapi pada masa Orde Baru, terutama karena kita tahu setelah peristiwa 65, hubungan Indonesia dan Tiongkok itu dibekukan, diputus, maka efeknya adalah kepada masyarakat etnis Tionghoa. Mereka diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan. Kalau mau Indonesia, ya harus urus surat. Kalau nggak mau, ya harus kembali, harus pergi ke Tiongkok begitu. Jadi mereka harus memilih. Dan juga satu hal yang penting yang mungkin Bapak Ibu terutama ini yang mengalami ya, terutama yang beretnis Tionghoa, keturunan Tionghoa, adalah surat pernyataan ganti nama. Karena memang pada masa ya sampai sebelum Orde Baru kita tidak asing dengan nama-nama Tionghoa yang hanya terdiri dari 3 kata. Dan itu kata-katanya pendek-pendek semua, nggak seperti nama Indonesia yang panjang-panjang begitu. Nah, salah satunya ini saya sajikan di sini surat pernyataan ganti nama. Jadi nama Tionghoa mereka, nama marga mereka, lalu nama keluarga mereka itu diganti dengan nama Indonesia atau nama yang berbau Indonesia begitu. Biasanya nama keluarga mereka diselipkan. Misalnya kalau siapa namanya? Marganya Tan begitu ya, lalu menjadi biasanya Sutanto begitu. Jadi Tan itu diselipkan di nama yang khas Indonesia, marganya Tan dalam bahasa Tiongkok, lalu Tionghoa begitu, lalu ketika di Indonesia kan mereka mengubah nama menjadi nama Indonesia, misalnya menjadi Sutanto misalnya begitu. Nah, jadi itu yang terjadi memang pada masa Orde Baru. Nah, satu hal lagi yang sebenarnya cukup kalau bisa bilang cukup miris adalah tentu kita tidak asing ya dengan sosok yang sebelah kiri ini. Ada yang tahu tidak? Sosok sebelah kanan ini. Sosok sebelah kanan ini kira-kira ada yang tahu tidak? Ya, betul, Susi Susanti. Nah, ini adalah foto ketika Susi Susanti meraih medali emas Olimpiade pada tahun 92. Jadi masih pada masa Orde Baru. Nah, yang di satu sisi ini menggembirakan karena dia adalah medali emas pertama dalam cabang bulu tangkis. Tetapi di sisi lain, Susi Susanti yang notabene adalah orang keturunan Tionghoa merasa didiskriminasi, merasa tidak mendapat penghargaan yang layak dari pemerintah Indonesia karena dia keturunan Tionghoa. Jadi memang waktu itu masa Orde Baru sangat terlihat ya bagaimana diskriminasi atau pembedaan begitu ya secara rasial, secara etnis kepada masyarakat Indonesia yang campuran lah begitu. Entah terutama memang kepada etnis Tionghoa ya. Berbeda dengan kepada etnis yang bercampuran dengan Arab, bercampuran dengan India, itu
notabene tidak terlalu mendapat diskriminasi, tetapi bagi etnis Tionghoa ini mendapat diskriminasi karena itu tadi, sebenarnya karena kebijakan politik luar negeri sehingga akhirnya sampai turun ke masyarakat masyarakat di paling bawah. Nah, baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan bagaimana kehidupan sosial secara aspek sosial budaya pada masa Orde Baru. Di satu sisi memang ada sisi positifnya yang kita bisa wariskan sampai detik ini, tetapi juga ada sisi-sisi negatif yang tentu kita perlu belajar supaya memang itu tidak terulang lagi pada masa sekarang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Oke, baik, sudah ada ya. Tionghoa yang aparat. Nah, begini, memang pada waktu itu orang-orang Tionghoa pada masa Orde Baru dikucilkan ya, didiskriminasi sehingga mereka sangat jarang terlibat dalam hal-hal politik, ekonomi, militer bahkan. Jadi kalau boleh saya bilang secara umum ya, secara umum itu bahkan tentara pun tidak menerima orang etnis Tionghoa pada waktu itu, pada masa Orde Baru, karena memang ya kita tahu sendiri tentara pada waktu peristiwa 65 itu sangat bertolak belakang dengan Partai Komunis. Partai Komunis ini kan diidentikan atau seakan-akan disamakan dengan Tiongkok, sehingga ketika orang-orang etnis Tionghoa ini secara tidak langsung dianggap berlawanan dengan tentara, sehingga makanya pada masa Orde Baru mereka tidak diterima lah begitu gampangnya. Jadi memang akhirnya orang-orang etnis Tionghoa ini lebih banyak terlibat tidak dalam hal-hal yang besar, tapi dalam hal-hal yang ya mungkin tidak terlalu diperhitungkan lah, misalnya hal-hal yang sifatnya sosial, budaya, olahraga, lalu tidak hal-hal yang besar, misalnya politik, ekonomi. Nah, itu sangat jarang ya. Jadi misalnya kita lihat saja misalnya pegawai pemerintah kita, lalu para gubernur, para pemimpin daerah sampai tingkat menteri misalnya, pada masa Orde Baru kita sangat jarang menemukan orang-orang etnis Tionghoa, orang-orang keturunan Tionghoa, karena memang pada waktu itu pemerintah dalam tanda petik berusaha supaya orang-orang Tionghoa ini tidak terlibat dalam politik praktis begitu. Jadi hanya mereka istilahnya ya yang kecil-kecil aja lah begitu. Nah, tapi memang ya tentu saya tadi bilang tidak semua ya, karena memang beberapa orang memang bisa diterima karena misalnya salah satunya karena itu tadi mengurus SBKRI misalnya. Ada juga memang beberapa orang Tionghoa yang tidak setuju karena dianggap itu diskriminasi, tetapi beberapa orang lain menganggap ya udah dijalani aja begitu. Jadi ya ada beberapa yang tidak mempermasalahkan itu, tetapi ada beberapa juga yang menganggap itu sebagai bentuk diskriminasi begitu. Jadi pembedaan lalu bentuk-bentuk pengucilan seperti itu yang tidak seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi memang ya secara umum kita melihat seperti itu. Jadi sangat berbeda ya dengan masa sebelumnya ketika masa Soekarno tidak ada tanda petik diskriminasi seperti itu. Jadi orang-orang ya entah dia campuran, entah dia masyarakat lokal begitu, tidak ada pembedaan. Jadi memang sedikit berbeda pada masa Orde Baru. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Nah, ya, baik. Soal John Lee ya, John Lee ini saya pernah membaca kalau tidak salah bukunya. Sebentar. Setahu saya John Lee itu juga tidak hanya pada masa Orde Baru ya. Jadi memang dia
Nah, ya baik. Jadi memang meskipun memang secara umum kita lihat ada diskriminasi pada waktu itu, tetapi memang ada beberapa tokoh Tionghoa yang justru diberikan penghargaan. Dengan catatan bahwa memang dia dulunya terlibat pada masa kita tahu John Lee ini justru terlibat penuh dalam hal perang kemerdekaan, lalu pada masa Soekarno dia cukup terlibat. Jadi memang mengapa pemerintah Orde Baru memberikan penghargaan kepada tokoh seperti John Lee ya karena dia punya kiprah, dia punya jasa sebelum pemerintahan Orde Baru. Sehingga ya tidak ada masalah. Yang saya maksud adalah ketika orang yang baru lahir misalnya pada masa Orde Baru sekitar tahun 60-an misalnya atau 70-an, mereka mendapat diskriminasi, tetapi bagi orang-orang yang generasi tua yang sebelum masa Orde Baru ya sebenarnya tidak terlalu banyak masalah. John Lee misalnya salah satunya bisa mendapat penghargaan karena dia hidup sebelum masa Orde Baru begitu. Jadi yang saya maksud diskriminasi itu tidak seluruhnya ya, tetapi memang lebih banyak kepada orang-orang yang lahir terutama pada masa Orde Baru. Dan juga kepada orang-orang yang memang sudah sejak lama hidup sebelum Orde Baru dan kalau ingin gitu ya tidak dikucilkan ya harus melakukan kebijakan itu, membuat surat kewarganegaraan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada lagi? Ya, kalau tadi sedikit saya menyebut tentang Petrus itu memang kurang lebih ya, kalau kita kenal dalam Perang Dunia Kedua, misalnya di Jerman pada waktu itu, atau di Uni Soviet pada waktu itu memang ada polisi rahasia ya. Jadi tanda petik saya tidak bilang sama, tetapi secara garis besar mirip-mirip lah begitu. Jadi memang ya alasan utamanya karena memang tentara begitu digerakkan ya. Jadi tentara itu karena pada masa Orde Baru sangat mendapat tempat, sangat diistimewakan tentara pada waktu itu sehingga tentara bisa ada di mana-mana. Jadi ya tadi saya sudah bilang jangan heran kalau dulu kita pernah tidak hanya presidennya seorang tentara, tetapi bahkan gubernur, wali kota, bupati itu juga tentara juga begitu. Jadi memang tentara begitu banyak dalam arti berperan sangat mendasar sampai ke tingkat desa-desa. Makanya kita kenal sekarang namanya Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Itu sampai sekarang masih ada. Meskipun perannya tidak lagi secara umum tentang peran keamanan, tetapi lebih banyak peran-peran sifatnya sosial, misalnya soal pendidikan, soal kesehatan. Nah, itu tentara terlibat di situ. Ya, jadi memang efek dari Petrus ini juga ada penculikan. Jadi kalau misalnya orang-orang dianggap kritis atau melawan pemerintah itu hilang itu bisa ada arti, minimal dua arti. Kalau tidak dibunuh ya diculik. Cuma biasanya setelah diculik juga ujung-ujungnya dibunuh atau diasingkan. Cuma biasanya kalau diasingkan atau dikirim ke penjara yang jauh misalnya, biasanya akan masih ditemukan jejaknya. Jadi misalnya sekalipun misalnya ya kita tahu pada masa Orde Baru ada pengasingan ke Pulau Buru, pengasingan para tokoh-tokoh yang secara politik misalnya dianggap simpatisan Partai Komunis misalnya. Salah satu penulis misalnya Pramudia Anantatur yang salah satu karyanya itu beberapa tahun yang lalu difilmkan Bumi Manusia itu misalnya, itu ada sastrawan terkemuka di Indonesia yang sudah dikenal oleh seantero dunia, tetapi oleh pemerintahan Soeharto justru diasingkan. Lalu sekitar tahun, saya lupa tahun persisnya, mungkin tahun 80-an atau 90-an dibebaskan. Nah, tetapi ketika setelah dibebaskan pun dia tidak bisa bergerak banyak karena dikekang oleh pemerintah pada waktu itu. Jadi mungkin ada orang-orang yang bisa bernasib cukup baik dalam arti ketika dia diasingkan begitu dia bisa kembali. Tetapi ada orang juga yang diasingkan atau diculik begitu habis itu nggak tahu kemana dianya. Jadi makanya
banyak orang mengatakan ya kalau sudah tidak kembali ya berarti ya udah, entah dibunuh di mana ya kita tidak tahu begitu. Jadi memang ya begitu memang realitanya pada masa Orde Baru. Ya, jadi kalau disiksa ya itu sudah pasti ya. Terkadang juga ada yang beberapa cerita menyampaikan bahwa Petrus itu tidak disiksa tetapi langsung tembak di tempat misalnya. Jadi ya habis tembak di tempat mayatnya dibuang ke sungai, jadi atau dibuang ke selokan misalnya. Jadi ya nggak disiksa lagi, itu langsung langsung dor gitu ya, mati udah. Ada juga yang disiksa itu ya diculik dulu biasanya lalu diasingkan. Jadi kalau yang diasingkan itu misalnya ke pulau-pulau atau ke daerah-daerah yang penduduknya jarang, misalnya ke Pulau Buru. Pulau Buru itu kan di Maluku yang pulaunya terpencil. Lalu sebenarnya dulu pada masa kolonial, pada masa penjajahan Belanda ada namanya daerah Bovendigul atau Tanah Merah kalau kita sekarang sebut di Papua bagian selatan. Itu juga daerah pengasingan, jadi daerah-daerah orang-orang yang dibuang pemerintah untuk ditahan supaya mereka menjauh dari masyarakat, lalu mereka mati perlahan lah kalau saya bilang begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Memang praktik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda itu ternyata terulang kembali pada masa pemerintahan Orde Baru, melalui Petrus lah, melalui polisi rahasia itu, lalu melalui penculikan, penghilangan begitu dan sebagainya. Baik, mungkin ada lagi, kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, baik. Mungkin yang terakhir soal pelanggaran HAM. Ya, betul. Jadi memang pelanggaran HAM sendiri itu baru diketahui justru setelah Orde Baru ya. Jadi pada masa reformasi. Nah, ya tentu pada masa Orde Baru itu tidak, tanda petik, tidak dianggap pelanggaran HAM karena itu justru dianggap sebagai bentuk pengamanan, bentuk menjaga keamanan negara, nah, begitu. Nah, sebenarnya kan ini juga sama seperti pada masa pemerintahan jajahan Belanda, kita mengenal ada namanya istilah rules and order. Rules and order itu artinya keamanan dan ketertiban. Nah, sama juga halnya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menjaga keamanan dan ketertiban, makanya dilakukanlah yang namanya pengamanan, bahasa pemerintah namanya pengamanan, tetapi kita mengenalnya sebagai Petrus misalnya. Nah, sehingga memang ya itu tadi secara tidak langsung ketika orang-orang itu tidak diadili, misalnya mereka dianggap melawan pemerintah, tetapi mereka tidak melalui proses peradilan, tidak diadili dulu, diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, tetapi langsung diasingkan atau diculik atau bahkan dibunuh. Nah, itu tentu adalah pelanggaran HAM. Jadi memang tanpa proses pengadilan itulah yang menyebabkan akhirnya orang-orang terutama sekarang ini menyatakan bahwa banyak pelanggaran pada masa Orde Baru karena memang orang-orang menjadi ya kalau boleh saya bilang secara umum kita melihatnya masyarakat Indonesia aman-aman, tetapi di akar rumput begitu ya banyak orang yang hari ini ada besok nggak ada begitu. Nah, itu yang ya itu dua sisi lah ya istilahnya. Jadi memang di satu sisi kita melihat ada itu keamanan, tetapi di sisi lain ada pelanggaran. Jadi memang ya itu tidak bisa kita hanya lihat salah satu, kita harus melihat keduanya begitu. Nah, ya betul. Jadi memang ya satu lagi mungkin soal tato. Jadi nanti tadi sebenarnya ada hubungannya dengan rambut gondrong. Jadi memang tato rambut gondrong itu sendiri oleh pemerintah Orde Baru dianggap sebagai suatu bentuk perlawanan, satu bentuk melawan ketertiban, sehingga memang orang-orang seperti itu juga sebenarnya menjadi salah satu sasaran penembak misterius. Jadi kalau sekarang misalnya banyak laki-laki bebas untuk rambutnya gondrong, ya itu adalah salah satu, mungkin saya boleh sebut adalah salah satu bentuk kebebasan. Karena memang pada masa Orde Baru itu sangat dilarang. Bahkan terutama tato ya.
tato pada waktu itu sangat-sangat tabu, sangat-sangat dilarang, sehingga siapapun yang menggunakan tato itu pasti ya itu tadi, sekarang ada besok nggak ada begitu. Nah, ya betul. Jadi memang itu tadi, makanya kenapa saya bilang penembak misterius itu dianggap melanggar HAM karena mereka tidak melalui proses peradilan. Kalau melalui proses peradilan, kemungkinannya kan ada dua, dia bersalah atau tidak bersalah, kan begitu. Kalau tidak bersalah berarti benar, istilahnya salah tangkap lah begitu. Tetapi ini kan tidak dialami, jadi pokoknya dianggap bersalah titik gitu. Tidak melalui proses peradilan, tidak diproses dulu, diuji dulu, tetapi langsung dinyatakan bersalah dan bahkan tidak tanggung-tanggung sampai dibunuh. Jadi memang ya praktik seperti itu sangat lazim pada masa Orde Baru, sehingga memang itu yang dianggap sebagai pelanggaran HAM-nya. Karena apa apa itu cara cepat lah begitu, cara jalan pintas pemerintah lah pada waktu itu. Kalau saya kira tato memuji pemerintah saya belum pernah dengar ya, terutama pada masa Orde Baru. Saya kurang tahu karena memang analisis yang paling umum, yang paling sering terlihat adalah tato itu secara umum oleh pemerintah Orde Baru dianggap sebagai bentuk penyimpangan atau perlawanan terhadap ketertiban. Karena dianggap tato itu kan istilahnya apa ya? Ya identik dengan orang-orang yang tanda petik tidak berpendidikan, orang-orang bandel, orang-orang apa istilahnya tidak mau diatur dan segala macam. Nah, ini yang orang-orang seperti ini yang tanda petik tidak disukai oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Ya, jadi saya sendiri belum pernah tahu ya ada bentuk tato memuji pemerintah, tapi mungkin andai kata nanti ada ya itu lain cerita. Tetapi secara umum memang tato itu dianggap tidak sesuai lah dengan apa yang dicita-citakan atau apa yang dianggap ideal oleh pada masa pemerintahan Orde Baru. Baik, mungkin karena sudah mau jam 8, jadi saya kira pertemuan malam ini bisa saya cukupkan dulu. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir dan memberikan tanggapan. Sampai jumpa di kelas kita minggu depan. Terima kasih, selamat malam, saya kembalikan. Malam, terima kasih Joshua. Selamat malam sahabat kelas, terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa kembali di sesi berikutnya minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam Joshua. Selamat malam.